wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji sinareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana kersani dina dinten ayeuna urang tiasa ngumpul ngariung deui di haflah anu insyaallah pinuh kaberkahan. Shalawat sareng salamna Allah pamugia dicurah lipatkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibi wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegala para keluargina, para sahabatna, para tabi'in muttabi'atna, malah mandat dugi ka urang sadayana anu sami-sami nuju diajar turut tumut kana jejak langkah anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu diberi hormat pribados pangarsana kasepuhan Bapak Haji pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Muqarrabun beserta seluruh jajaran anu insyaallah mulia di payunan Allah Subhanahu wa taala. Langsung bae insyaallah dina dangut ayeuna sakumaha biasana aya sababaraha acara anu bade baris dipedap. Nu kahijina pembukaan anu alhamdulillah nuju digarap ku pribados saskana salah kadarna. Nu kaduana pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nu katiluna acara pokok tausiah. Nu kaopatna doa lajeng tutup. Ayeuna supados teu nyangkolong teuing waktos, mangga urang lanjutkeun kana acara nu kadua, nyatana pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah disanggakeun ku pangarsana Ustaz Farid. Waktos dalam tempat kesanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim.
Ustaz Farid anu tos ngaoskeun suci Al-Qur'an. Pamugia Allah maparinan ka saya sareng maghfirahna khususna kangge anjeunna anu ngaoskeunana mumna kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, mangga urang lanjutkeun kana acara nu katilu nyatana acara pokok tausiah anu insyaallah bari disangakeun ku pangarsana kasepuhan Bapak Haji pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Muqarrabun. Waktu sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'su dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Innahum la yasudduna an sabilihi wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dulu ma'a kitabullah haitsu madar. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, para santri santriawati, para pengurus pesantren dan pengurus masjid Jami' Syekh Abdul Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Dan jazakumullah khairan katsira kepada pembawa acara, sekalipun tadi kita diberikan hujan oleh Allah, dan hujan ini banyak sekali manfaatnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam tausiah kita kali ini kita mengambil surah An-Juh pada ayat yang ke-36 dan seterusnya. Allah memberikan informasi kepada kita tentang adanya orang-orang yang berpaling dari peringatan, dari pengajaran Allah. Oleh karena itulah di ayat tersebut kita mendapatkan satu peringatan. Tentunya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang berpaling dari peringatan Allah. Sebab Allah menegaskan di dalam ayat tersebut, wa may ya'shu an zikrur rahman. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna Asmaul Husna, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi kasihnya Allah kepada kita atau sayangnya Allah kepada kita, Allah turunkan Al-Quran. Begitu kita membaca Al-Quran, pada ayat yang manapun, hatta atau sekalipun ayat itu yang berbicara tentang neraka jahanam misalnya, Allah bukan hanya maksudnya sekedar menakut-nakuti. Karena faktanya kalau kita ingin membaca Quran seperti sahabat yang sudah kita pernah bahas pada kajian-kajian yang lalu, bahwa nanti kata Nabi akan keluar dari kalangan umatku mereka membaca Quran tapi tidak membacanya seperti mereka yang dimaksud sahabat. Sehingga otomatis sholatnya pun tidak seperti sahabat, puasanya pun tidak seperti sahabat. Memang di hadis itu tidak disebutkan tentang perkara yang lain,
Tetapi cukup seseorang yang membaca Quran tidak seperti sahabat, pasti efeknya sholatnya pun tidak seperti sahabat. Dan pasti nanti puasanya juga tidak seperti sahabat. Lalu siapa yang mau kita contoh? Kalau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak kita contoh sebagai contoh yang baik untuk melaksanakan perkara-perkara ibadah, lalu kita mau mencontoh siapa? Maka pantas saja kalau begitu kata Nabi, yamruku minal Islam kama yamruku sahmu minar ramyah. Mereka sudah keluar dari ajaran Islam sebagaimana mereka keluar seperti anak panah daripada busurnya. Karena kata Nabi la yuzawizu ila taqihim, karena bacanya tidak sampai kepada kerongkongan. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau kemudian dijelaskan oleh surah Al-Zukhruf pada ayat 36, wa may ya'su an zikrur rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, berpaling, Allah ajarkan seperti ini, seperti itu, tapi dilanggar. Melanggar pelajaran yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, dia malah durhaka kepada orang tuanya. Seorang istri harus taat kepada suaminya, dia membangkang kepada suaminya. Seorang lelaki sebaiknya untuk sholat berjamaah di dalam masjid, dia tidak berjamaah di dalam masjid. Seorang wanita tidak memakai zilbab, itu termasuk pelanggaran. Saya kalau ditanya bagaimana Pak Ustaz hukumnya orang yang tidak memakai jilbab, saya bilang gak apa-apa. Cuma neraka jahanam udah nungguin, pintu neraka jahanam. Memang gak apa-apa, tapi pintu neraka jahanam itu akan nunggu kita yang gak pakai jilbab. Berarti sama. Seorang muslim tidak memakai jilbab, dosa apa dosa? Ya. Tapi secara diplomasi sebagai seorang mubalik, saya bilang nggak apa-apa. Cuma, jangan ingat kalimat itu koma apa titik, ya. Hari ini banyak orang yang menyalahgunakan keterangan Quran, keterangan hadis. Nabi itu maaf, Nabi itu maha lembut, Nabi itu nggak pernah marah. Keterangan itu betul, padahal belum selesai. Kecuali apa? Kecuali kalau Islam dihina, agama Islam diperangi, nggak mungkin dong Nabi itu ikut perang. Tapi dalam keadaan senyum, saya maafin ya, sambil megang pedang. Bisa nggak ngebayangin Nabi itu memegang pedang? Nabi itu jago tempur. Yang dikatakan Umar bin Khattab itu jago gelut dan sebagainya, tapi dengan Nabi itu kalah. Nabi itu sangat hebat. Jadi Nabi juga marah. Bahkan di dalam pengkajian fikih misalnya, ibu belajar fikih tentang wudu. Suatu ketika Nabi melihat sahabat ada anggota tubuh yang anggota wudu yang mestinya kena basah air cuman sejempol. Sejempol berapa gede sih? Sejempol. Enggak kena air wudu. Di hadisnya disebut Nabi itu marah. Jadi jangan dibilang
Kadang Nabi juga tidak marah dalam beberapa persoalan. Itu bicara fikih wudu, fikih sholat misalnya. Sawu subuhakum fa inna taswiyati subuhi min tamami sholat. Itu hadis, pernyataan Nabi. Luruskanlah saf-saf kamu, lurus dan rapat, karena luruslah rapat itu adalah kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Begitu ada sahabat yang tidak lurus, Nabi memang tidak marah-marah mencaci maki, tapi begitu diperhatikan oleh Nabi. Karena kalau kita ingin menerjemahkan sayangnya Allah, sayangnya Nabi, bukti sayangnya Allah, Allah turunkan Al-Quran. Bukti sayangnya Nabi, Nabi menyampaikan hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkata-kata kecuali sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai takrirnya Nabi, ulama tidak ada yang berselisih paham. Takrir atau diamnya Nabi juga termasuk hadis. Misalnya sholat 2 rakaat habis wudu, disebut sholat wudu, syukur wudu. Awalnya adalah Bilal bin Rabah, tapi karena sahabat melihat Nabi itu tidak melarang, mendiamkan, maka itu menjadi sunnah. Banyak sekali perkara-perkara yang merupakan ajaran Allah, misalnya makan tangan kanan. Tangan kiri boleh nggak? Kita begitu makan tangan kiri, nggak kemudian terjadi gatal-gatal, tidak terjadi kepalanya meledak, betul nggak Bu? Tetapi Nabi jelaskan makan tangan kiri itu perbuatan setan. Tinggal kembali kepada kita. Udah puluhan tahun kita nih menjadi orang Islam, tapi kita nggak tahu kalau kita nih sering makan tangan kiri. Jangan di luar pesantren, ini saya bicara di dalam pesantren. Karena saya juga ingin berlepas diri nanti di akhirat di hadapan Allah. Jangan sampai dikatakan saya tidak tegas dalam masalah ini. Masih banyak, atau katakanlah Anda, ya mungkin mereka lupa, nggak sengaja makan tangan kiri, makan sambil berdiri, makan sambil bersenderan. Kalau saja tidak ada hadis khusus tentang makan, mungkin kita diam. Ini persoalannya sekarang kita sedang angkat. Apakah kita mau terus-terusan ngikutin ajaran setan? Udah puluhan tahun kita jadi orang Islam, masih gak berasa dan gak sadar kalau kita ini masih menganut ajaran setan. Ini yang dikatakan oleh Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Ar-Rahman. Kalau kita periksa lagi, wa may ya'su itu bukan fi'il madhi, itu fi'il mudhari, maknanya istimrar, maknanya continuous. Kalau dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense, pekerjaan yang sedang dan akan terus dilakukan. Artinya kalau mau diterjemahkan secara tafsir yang berdasarkan nahwu shoroh, barang siapa yang terus menerus gak pernah berhenti melakukan pelanggaran, yaitu berpaling dari ajaran Allah, maka baru kemudian Allah katakan nuqayyid, kami tetapkan lahu kepada orang yang melanggar tersebut syaitanan, setan, fahuwa lahu qarin, dia itu sebagai teman yang terus saja kemana-mana. Masa sih gak berasa kalau sholat kita ini udah mulai gak khusyuk, puasa kita Ramadan juga gak khusyuk, doa kita juga tidak khusyuk, duit kita tidak banyak. Justru yang gak banyak itu gak pernah mampir ke tempat-tempat ibadah, gak pernah ngasih makan orang yatim piatu, duafa miskin, tidak peduli dengan pembangunan masjid. Masa kita gak berasa? Itu disebut
disebabkan setan itu terus saja kemana-mana menyertai. Kalau kita lihat misalnya gerhana bulan, gerhana matahari, itu bulan kemudian ada cahaya di sekitarnya, begitu. Innahum la yasudduna an sabilih. Sesungguhnya mereka tadi, kata Allah, yasudduna, menghalang-halangi an sabilih, dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka ini mendapat petunjuk. Saya yakin tiap hari saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Betul. Betulkah keyakinan itu bisa dipertahankan? Sebab begitu kita lihat ternyata masih makan tangan kiri, kita nggak usah persoalan yang besar-besar. Sebab di zaman Nabi, sahabat itu perkara yang kecil itu menjadi besar kalau urusannya kepada Allah. Nah, kalau kita makan tangan kiri terus, alasannya nggak sengaja lupa, masa puluhan tahun nggak sengaja. Soalnya Pak Ustadz, ini kan tangan kotor, habis makan takut gelas kotor. Lah, gelas juga bakal dicuci. Kenapa kita alasan begitu? Di akhirat coba nanti alasan sama Allah. Allah kan pengen lihat siapa yang ikut Nabi itu. Pan kita sudah tahu di dalam surah Ali Imran 31-32 ada satu ketetapan. Qul, katakanlah hai Muhammad. Nabi disuruh mengatakan, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu ingin disayangi oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Kita pengen gak disebut umat Nabi? Suka tunduk ibu. Kita harus ngikutin lah Nabi. Ibu mau makannya cara Nabi apa cara setan, Bu? Kalau mau cara Nabi, makan tangan kanan. Ya, itu bukan ibu-ibu aja, malah bapak-bapak juga. Punten-punten, saya suka ngintip juga. Masih resep aja itu tangan kiri, ya kan? Makanya di sini kita sebutkan bukan orang di luar pesantren, di dalam pesantren juga insya Allah masih ada 1-2 amat, ya kan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa sih kita cinta ajaran Islam? Karena kita mulai nih dari yang kecil-kecil kita cinta. Sebab itu akan menjadi benih yang bakal menumbuhkan kecintaan yang lebih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat ketakutan dengan informasi Allah ini. Rupanya Allah mendeteksi orang yang meremehkan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, singkat saja, makan tangan kiri, makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri, itu ajaran Rasulullah apa ajaran setan? Karena Nabi sendiri yang bilang makannya setan itu tangan kiri. Nabi tidak pernah mencontohkan minum sambil berdiri kecuali minum air jam. Ya, saya ditanya kenapa Pak Ustadz kalau minum air jam-jam itu berdiri? Ya karena Nabi begitu. Selain itu Nabi nggak pernah minum air itu kecuali dengan duduk. Tapi air jam-jam itu banyak perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah kita komplain. Padahal jawabannya mudah saja. Pak Ustadz kok Nabi marah banget ya, urusannya seperti itu saja. Kenapa ya? Ya begitulah. Begitulah. Saya bilang demi Allah, apa yang dikatakan Nabi atau yang diperbuat Nabi lebih daripada marah, saya tetap akan ikutin. Gak peduli orang bilang apa. Itulah cara kita mempelajari Islam. Makanya Imam Hasan Al-Banna mengatakan aqidah Islam itu laisat falsafah wala mantiqan wala jadalan walakinna aqidata tasarrufu awamiri tutba. Islam itu, akidah Islam itu laisat falsafah, dia bukan falsafah.
Wala mantikon, bukan retorika, keahlian seseorang berbicara tentang Islam, bukan. Ibu bapak nanti akan melihat orang ini pandai benar bicara Islam, ya. Tapi nanti akan kita bisa bedakan ini bicaranya seperti apa. Apakah karena keahlian dia berbicara yang disebut dengan retorika? Wala mantikon, juga bukan kecerdasan. Wala jadalan, bukan karena hasil diskusi. Bu, Pak, kita diskusi yuk, bagaimana Islam ini enaknya. Enggak ada begitu. Enaknya Islam begini ya kata saya, kata ibu begitu ya, kata bapak ini begini ya. Enggak ada begitu. Walakinnal aqidata, tetapi yang disebut dengan akidah Islam tasarrufu awamiri tutba, perintah-perintah Allah terus ikutin aja. Itu yang namanya akidah Islam. Makanya kita nggak mau sudah puluhan tahun menjadi orang Islam, kita belum paham apa arti Islam yang sesungguhnya. Bukan karangan dari seorang ustadz, bahkan siapapun atau ustadz manapun yang berani mengarang dalam urusan Islam. Kata Nabi, tunggulah nanti di pintu neraka jahanam. Makanya kita nggak mau ngarang. Islam begitu saja. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bakal masih berada di dalam petunjuk Allah. Wa hatta idza ja'ana, nanti kalau dia sampai di hari kiamat, qala, dia pasti akan berkata begini, laita baini wa bainaka masriqaini. Seandainya saya dengan si setan itu, teman saya yang dikasih sama Allah itu, lebih baik saya itu jauh seperti jauhnya antara timur dan selatan. Wa bi'sal qarin, saya yakin yang namanya setan itu teman yang paling jelek. Tapi itu di akhirat. Padahal kalau kita ingin merancang kebahagiaan itu, rancanglah di dunia. Jangan udah di akhirat baru orang-orang udah ditempatin di surga, ini di neraka. Dia saya milih yang mana? Dia nggak ada. Mau milih surga itu harus dari sekarang. Cara memilihnya kita lalui dulu satu pintu yang namanya pintu taubatan nasuha. Tetapi orang-orang itu tetap ada seperti itu. Tapi kata Allah, wa lan yanfa'ukumul yauma idza talaqtum annakum bil azabi mustariqun. La yanfa'ukum al yauma, lan tidak akan pernah yanfa'ukum, harapan kamu pun bisa kamu dapatkan al yauma, di hari kiamat ini. Iz talaqtum, ketika kamu sudah ditolak, minta supaya jauh dari setan yang memang dulu dia bersama-sama dengan setan itu sebagai temannya. La yanfa'ukumul yauma, enggak bakal bisa di hari ini, tidak ada manfaat sama sekali. Istolaktum annakum adzaban mustariqun, ketika kamu sudah ditolak bahwa sesungguhnya kamu itu al-azab, bakal mendapatkan azab, mustarikun, yang kamu bersekongkol di dalam mendapatkan azab itu. Maka kita bersyukur di sini, majelis kita ini, majelis taklim kita ini adalah kerjasama atau upaya kita tolong menolong, saling memberikan syafaat, sehingga kita mendapatkan insya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Biarinlah ya, ibu bapak di majelis taklim datang malah diomelin, ya bu ya, ya pak ya, ya. Wah, itu ketika kedengarannya istrinya Pani di
apa anta, Allah berbicara kepada Nabi, apa anta tusmi'una summa, bisa mendengarkan orang yang tuli, wa tahdil umya, dan bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta, wa man kana fi dhalalim mubin, padahal dia sudah ditetapkan dhalalim mubin. Dolal itu sesat, mubin yang nyata. Dolal aja sudah sesat, ditambahin mubin. Kita kadang-kadang kalau keterangan ini dari hadis, hadis ini sahih apa enggak? Saya bacakan Al-Quran, Allah bilang orang yang kayak begitu sesat yang nyata. Siapa? Kembali kepada ayat sebelumnya. Nah, di ayat yang ke-36 ini, apa kelakuan orang yang disebut sebagai sesat yang nyata? Ternyata adalah wa may ya'su an zikrur rahman. Pengajaran Ar-Rahman ini ajaran Islam bukan? Yakin? Ajaran Islam itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pengajaran Ar-Rahman ini ajaran Islam bukan? Yakin? Ajaran Islam itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalian dan apa yang menjadi obat sesungguhnya kalian. Inna da'akum az-zunub, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa kalian. Wa dawa'akum al-istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah ya atas segala kesalahan dosa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.